Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dan semoga kita diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas tentang miringnya tanah Mesir dikarenakan belangkon Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau biasa disapa Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama asal Indonesia yang masyhur di berbagai negara. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Atas permintaan imam sebelumnya, Syekh Ahmad Khatib Asy-Syabas Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan dengan nama Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Beliau lahir di kampung pesisir Desa Kenara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1235 Hijriah atau 1815 Masehi. Ayahnya yaitu Omar bin Arabi merupakan seorang ulama di Banten. Jalur nasabnya bersambung dengan Sultan Banten pertama yaitu Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namanya sangat terkenal di Saudi hingga dijuluki Syekh Hijaz, yakni ulama di kawasan Hijaz. Kealimannya dalam beragama pun membuatnya dijuluki Nawawi kedua, yang bermakna penerus ulama dunia terkenal, yaitu Imam Nawawi. Kecerdasannya Syekh Nawawi terlihat semenjak beliau kecil di usia yang baru 5 tahun. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ayahandanya yang merupakan guru pertama beliau sangat mudah beliau pahami, sehingga pada usia 8 tahun sang ayah mengirimkannya ke berbagai pesantren di tanah Jawa. Guru-gurunya yang masyhur di masa itu adalah Kiai Sahal Banten dan Kiai Yusuf Purwokerto. Karena kecerdasannya ini di usianya yang belum mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani muda telah mampu mengajar. Kemudian pada usia 15 tahun beliau menunaikan ibadah haji. Dan mungkin di Mekah selama 3 tahun lamanya Syekh Nawawi berguru kepada sejumlah ulama terkenal di Mekah, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaidi Al-Batawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Untuk kisah lengkapnya perjalanan hidup Syekh Nawawi Al-Bantani, karomah Syekh Nawawi yang memiringkan negeri Mesir ini diambil dan didapati oleh ceramah dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus. Karomah yang dimuliakan Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki kitab tafsir yang masyhur. Beliau menulis kitab tafsirannya dalam bahasa Arab. Beliau menamai tafsirannya dengan nama Marahul Labid Lika, lalu setelah itu dinamai juga dengan At-Tafsir Al-Munir. Di Indonesia lebih terkenal dengan nama At-Tafsir Al-Munir. Karya ini tercatat sebagai salah satu karya tafsir di dalam dunia Islam yang ditulis pada abad 19 Masehi. Selain Tafsir Al-Manar karangan Syekh Muhammad Abdul dari Mesir, kitab ini merupakan karya tafsir Al-Quran pertama yang ditulis dalam bahasa Arab secara langsung oleh seseorang ulama yang berasal dari Banten. Latar belakang Syekh Nawawi menulis kitab tafsir tersebut ialah karena atas permintaan beberapa temannya dan dorongan dari guru beliau agar beliau menulis sebuah kitab tafsir. Sewaktu berada di Mekah, pada awalnya beliau ragu untuk menulis kitab tafsir tersebut karena beliau takut
termasuk dalam kategori yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan akalnya, maka dia telah melakukan kesalahan sekalipun benar tafsirnya. Hadis riwayat Tirmizi. Pada akhirnya, dengar ketawaan dan pertimbangan, pelestarian tradisi penulis ilmu pengetahuan, beliau menyelesaikan karya besar ini, Al-Kisah, ketika Syekh Nawawi Al-Bantani selesai menyusun tafsir Al-Munir. Beliau diundang oleh kampus Al-Azhar atau Al-Azhar, Universitas di Kairo, Mesir, untuk diajak diskusi yang berkaitan dengan karya beliau oleh para dosen dan guru-guru besar Al-Azhar. Menemui undangan Syekh Nawawi Al-Bantani, berangkat ke Mesir bersama dengan muridnya yang namanya Yusuf. Seperti layaknya orang Asia pada umumnya, Syekh Nawawi Al-Bantani mempunyai tubuh kecil dibanding dengan tubuh penduduk Mesir yang mempunyai tubuh 2 kali lipat lebih besar dibandingkan orang Asia. Karena itu Syekh Nawawi memasuki Masjidil Aqsa Mesir, perawakannya yang berbeda dengan orang Mesir, ditambah belangkon yang digunakan di kepalanya, membuat orang-orang Mesir, terlebih anak-anak, menjadikan lelucon dan pusat perhatian orang Mesir kala itu. Memang sering memandang perawakan orang Asia sebagai orang yang lucu karena penampilannya dan juga tubuhnya yang dianggap mini. Mereka belum mengetahui bahwa yang memasuki Masjid Al-Aqsa itu adalah Syekh Nawawi. Pengarang berbagai kitab, bahkan karya-karyanya sering mereka pelajari di tanah Mesir. Syekh Nawawi Al-Bantani tampak sama sekali tidak memperhatikan pandangannya orang-orang terhadap beliau, tetapi memasuki Masjid Al-Aqsa dengan tenang, walaupun orang-orang dan bahkan anak-anak kala itu sempat menarik-narik bajunya sebagai bahan candaan dan lelucon. Setibanya di masjid, Syekh Nawawi Al-Bantani melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Beliau tafakur dengan tenang. Tiba-tiba beliau merasa gatal di bagian kepala beliau, menggaruknya hingga belangkon yang dipakainya miring. Seketika negeri Mesir ikut miring mengikuti arah belangkon yang digunakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Kemiringan tanah Mesir waktu itu dirasakan oleh penduduk Mesir, terlebih para penjual telur yang melihat telur-telurnya dagangannya pecah. Berhamburan, Syekh Nawawi Al-Bantani masih tetap melanjutkan tafakurnya dan masih dalam ketenangan. Para masyayikh Mesir saling menggembungkan pendapat mereka tentang kejadian yang dianggap aneh ini. Mereka curiga ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saat kemudian muncullah salah satu wali Allah yang mengetahui sumber permasalahan ini. Sang wali Allah ini akhirnya mendatangi Syekh Nawawi yang sedang khusyuk bertafakur. "Permisi, Anda itu pangkatnya sudah tinggi, tapi digoda oleh anak-anak kok masih sakit hati," kata wali tersebut. Syekh Nawawi terperangkap terkejut dengan kalimat seseorang yang mendatanginya itu. "Loh, ada apa nih, kok tiba-tiba bahas sakit hati?" Jawab Syekh Nawawi, "Anda tadi digoda oleh anak-anak." Terangsang wali Allah, "Siapa yang menggoda?" "Tidak ada yang menggoda saya." Jawaban Syekh Nawawi, "Anda akan tadi disolati." "Jelas lagi sang wali." "Enggak ada," jawab Syekh Nawawi lagi sambil mengganggu. Sang wali berkata, "Iya sudah," kata sang wali menengahi jawaban. Jawaban Syekh Nawawi yang tidak memperlihatkan agar perkataan sang wali ini, "Tolong sorban Anda dikembalikan dulu." Posisinya terangsang. Wali melihat kemiringan belangkon yang digunakan oleh Syekh Nawawi. Karena di luar ikut miring, minta sang wali melanjutkan kalimat. Akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani mengembalikan belangkon yang dipakainya pada posisi yang tepat. Syekh Nawawi tidak merasa karena beliau tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. "Saya tidak tahu, saya tadi merasa gatal saja di kepala," jawaban Syekh Nawawi. Beliau memang tidak merasakan, tetapi kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terima
Memang benar kata Allah, perang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Setelah kejadian itu, Syekh Nawawi Al-Bantani bersama dengan muridnya Muhammad Yusuf pergi ke Universitas Az-Zahar. Setelah tiba di Universitas Az-Azhar, keduanya istirahat sejenak dan Syekh Nawawi menyuruh muridnya untuk menukar pakaiannya untuk mengisah orang-orang dengan menggunakan pakaiannya khusus milik gurunya. Muhammad Yusuf tampak seperti seorang alim yang sangat dihormati, sementara dengan pakaian khas Jawa milik muridnya Syekh Nawawi tampak begitu sederhana. Kemudian Syekh Nawawi memerintahkan muridnya untuk berperan menjadi dirinya dan memberikan pidato membuka ketika memasuki forum diskusi tersebut. Semua orang-orang termasuk para pemuka ulama dengan antusias menyambut Syekh Nawawi palsu dengan mencium tangannya sebagai tanda penghormatan. Sang murid yang menyamar itu pun dipersilahkan untuk memperhatikan kursi khusus yang telah dipersiapkan, sedangkan Syekh Nawawi yang menyamar tidak ditawari tempat duduk oleh panitia. Ketika tiba saatnya presentasi, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian memberi instruksi kepada muridnya itu untuk menyampaikan pidato pendek. Yusuf mengajarkan dan mengakhiri perkenalannya dengan alasan bahwa kondisi sedang tidak baik. Oleh karena itu, Yusuf kemudian meminta kepada Syekh Nawawi yang sedang menyamar menjadi seorang muridnya untuk berbicara atas namanya. Syekh Nawawi yang asli pun akhirnya naik ke podium dan pidato yang disampaikan membuat para hadirin terkagum-kagum. Masya Allah, muridnya saja begitu bagusnya dan alimnya. Saya tidak bisa membayangkan betapa hebatnya jika seandainya sang guru menyampaikan topik yang sama seperti lebih hebat. Kuman salah seorang pendengarnya, Kiai Haji Aziz Masyhur, menjelaskan anekdot di atas memiliki arti besar bahwa meskipun Timur Tengah merupakan pusat transmisi ilmu pengetahuan Islam, tapi anehnya bukan merupakan kiblat yang sesungguhnya dari tradisi pesantren. Dengan kemunculan para sarjana muslim Indonesia, menurut Kiai Aziz Masyuri, mereka mampu mengimbangi hegemoni Timur Tengah sebagai pusat transmisi intelektual Islam. Karomah yang dimuliakan Allah, inilah kisah dari kealiman dan karomah sang maha guru Syekh Nawawi Al-Bantani yang banyak memberikan manfaat dan keberkahan melalui karya-karya beliau. Salah satunya adalah Tafsir Munir yang masyhur tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan semoga kisah ini bisa menambahkan ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian video kali ini, dan apabila sahabat-sahabat beriman menyukai video ini, silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.